China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona merupakan sekelompok virus RNA berantai tunggal 5 yang mudah mengalami mutasi. Virus ini melakukan infeksi untuk menyesuaikan dirinya dengan sel inangnya. Mutasi ini dapat menyebabkan virus menjadi lebih banyak menular. Pada awal Desember 2019, COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Wuhan, China, ditandai dengan pasien pertama yang mengalami gejala pneumonia. Kemudian, pada 31 Desember 2019, terdapat belasan orang di Wuhan yang terindikasi mengalami gejala pneumonia seperti infeksi pada radang paru-paru. Hal tersebut dikarenakan COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang berkaitan dengan virus yang menyerang pernapasan atau disebut dengan SARS. Tidak tertutup kemungkinan sebagian besar masyarakat kerap mengalami stres akibat masih naiknya angka kasus baru COVID-19 yang dapat menimbulkan kepanikan dan menguras daya tahan tubuh. Para ahli kesehatan jiwa menyebut stres menyebabkan seseorang lebih mudah terserang oleh demam influenza. Kondisi stres akibat kepanikan yang ditimbulkan rasa takut terhadap COVID-19 dapat mempermudah tubuh terjangkiti penyakit yang lebih parah. Terapi gizi sangat disarankan untuk meredam stres yang satu ini. COVID-19 can be characterized as a pandemic. This evening it just gets worse. The death toll now worse than China. Sudah kembalinya aktivitas sosial ekonomi seperti sedia kala, namun dengan protokol kesehatan yang rendah, menjadi pemicu utama kembali meningkatnya kasus. Pemerintah akan terus mengadakan vaksinasi booster kedua atau dosis keempat. Hingga saat ini, 693.128 orang sudah disuntik vaksin dosis keempat dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Gurmat Singh juga menyarankan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta olahraga teratur, agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2001, pangan fungsional adalah pangan yang secara alami maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman, mempunyai karakteristik sensori berupa penampilan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen, serta tidak memberikan kontraindikasi dan efek samping terhadap metabolisme zat gizi lainnya jika digunakan dalam jumlah yang dianjurkan. Meskipun mengandung senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan, pangan fungsional tidak berbentuk kapsul, tablet, atau bubuk yang berasal dari senyawa alami. Pangan fungsional dibedakan dari suplemen makanan atau obat berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Bila fungsi obat terhadap penyakit bersifat kuratif, maka pangan fungsional lebih bersifat pencegahan terhadap penyakit. Pada pangan fungsional, terdapat komponen-komponen yang dianggap memiliki fungsi fisiologis tertentu, yaitu senyawa-senyawa alami dalam bahan pangan yang terkandung. Di antaranya, serat pangan, asam lemak, probiotik, prebiotik, simbiotik, asam amino, fitosterol, isoflavon, sorbitol, dan antioksidan. Beberapa makanan yang dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional antara lain, yang pertama jahe. Jahe merupakan jenis rempah-rempah yang paling banyak digunakan dalam berbagai resep makanan dan minuman.
Berbagai penelitian membuktikan bahwa jahe mempunyai sifat antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat meningkatkan daya tahan tubuh yang direfleksikan dalam sistem kekebalan, yaitu memberikan respon kekebalan inang terhadap mikroba pangan yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera merupakan tanaman yang telah lama dikenal di Indonesia karena kegunaannya sebagai tanaman obat untuk aneka penyakit. Pada lidah buaya, terdapat komponen yang bertanggung jawab meningkatkan produksi sel limfosit T dan menopang sistem kekebalan tubuh. Hasil penelitian in vitro memperlihatkan bahwa polisakarida yang dikandung oleh aloe vera merupakan senyawa yang bersifat imunomodulator. Yang ketiga, kayu secang. Kayu secang sangat dikenal terutama di Sulawesi sebagai pemberi warna pada air minum yang dikenal sebagai teh secang. Hasil isolasi zat warna merah pada secang yang dikenal sebagai senyawa golongan brazilin merupakan senyawa antioksidan yang mempunyai katekol dalam struktur kimianya. Peneliti juga mengungkapkan bahwa brazilin diduga mempunyai efek antiinflamasi dan antibakteri.